Siapa sangka rumah tangga yang sudah mereka bina kurang lebih 11 tahun gitu loh, tiba-tiba diterpa badai prahara yang disebut dengan perceraian. Hai cerita sobat, selamat datang di channel Elia Dara, channel yang membahas tentang cerita kriminal, cerita horor, dan juga biografi singkat. Dan kali ini lagi-lagi aku akan membawakan sebuah biografi singkat tentang seorang artis yang sangat terkenal yang baru-baru ini sudah menyandang status duda. Siapa lagi kalau bukan Ruben Onsu. Tapi sebelum aku masuk ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, bala kapan balongnya di boh, kita nonton video aku. Ruben Samuel Onsu atau yang biasa dikenal dengan Ruben Onsu atau Bensu merupakan seorang komedian, presenter, penyanyi, pemeran, dan juga pengusaha sukses yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 1983. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Johannes Abraham Onsu dan Ibu Helmia. Diketahui ternyata ayahnya gitu, Johannes Abraham Onsu ini merupakan seorang keturunan Cina, tetapi beliau diangkat oleh keluarga Onsu dari Manado. Sedangkan ibunya, Ibu Helmia, merupakan seorang keturunan Arab. Dan sayangnya nih ya, kedua orang tuanya itu sama-sama sudah meninggal dunia. Sedih ya. Kalau sekarang kan kita taunya tuh Ruben Onsu tuh artis papan atas, terkenal, dan juga kaya raya gitu ya. Padahal dulunya Ruben Onsu itu berasal dari keluarga yang sederhana dan juga kesulitan ekonomi. Sampai-sampai nih ya, Ruben Onsu dulu pernah bekerja sebagai cleaning service di sebuah hotel. Kirain dah kaya dari lahir, rupanya enggak ya. Dan diketahui ternyata Ruben Onsu itu memulai karirnya pada tahun 90-an. Awalnya ya, Ruben Onsu itu sama sekali tidak menyangka kalau dia akan menjadi seorang artis seperti sekarang ini. Dulunya ya, Ruben Onsu itu hanya ikut mengantar adiknya Jordi Onsu yang akan mengikuti beberapa audisi. Duluan si Jordi Onsu loh menjadi seorang artis ketimbang Ruben. Nah, berawal dari Ruben Onsu mengantar adiknya mengikuti audisi nih ya, Ruben Onsu pun mendapatkan tawaran dari Aditya Gumai untuk untuk tergabung gitu dalam acara Lenong Bocah yang disutradarai oleh Aditya Gumai. Dan debut pertama Ruben Onsu itu di film Tinatun dan Bocah Lenong pada tahun 2004. Dan selain itu, Ruben Onsu juga tergabung dalam beberapa acara komedi, salah satunya adalah Tawa Sutra. Dan dari situ nama Ruben pun semakin dikenal oleh masyarakat. Selain Ruben itu rajin bekerja ya, Ruben Onsu juga sangat berbakat dalam berkomedi, dalam membawakan sebuah acara gitu ya. Sehingga Ruben Onsu pun semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan karirnya pun semakin menanjak seperti tanjakan gitu ya. Sehingga Ruben Onsu menjadi artis papan atas, menjadi artis terkenal dengan bayaran yang mahal, dan sekarang dia menjadi orang yang kaya raya. Dan selain itu, Ruben Onsu juga terkenal sebagai seseorang yang gila kerja. Saking gila kerjanya ya, Ruben Onsu itu jadwalnya itu sangat-sangat padat. Dan juga di saat tengah sakit pun, tengah drop pun, Ruben Onsu itu pun sanggup bekerja loh. Sampai-sampai Ruben Onsu itu pernah tumbang, pernah pingsan saat dia tengah mengisi sebuah acara. Wow, salut ya dengan Ruben ini yang memiliki semangat kerjanya sangat-sangat besar gitu ya. Dan selain itu, selain Ruben Onsu ini sukses di dunia karir gitu ya, Ruben Onsu juga sukses di dunia bisnis. Sepula salah satu bisnis Ruben Onsu yang sangat terkenal itu adalah Geprek Bensu gitu ya, yang sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Hebat ya. Dan mengenai kisah asmara, Ruben Onsu pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik di kalangan artis juga.
Tetapi sayangnya semua hubungan itu pun kandas dan berakhir hingga akhirnya Ruben pun bertemu dengan seorang penyanyi cantik bernama Sarwenda yang saat itu menjadi personel Cherry Bell. Singkat cerita, mereka pun menjadi dekat, menjalin hubungan, hingga mereka pun memantapkan hubungan mereka. Lalu mereka menikah pada tanggal 12 Oktober tahun 2013. Dan dari pernikahan itu, mereka pun dikaruniai 2 orang putri cantik, Thalia dan Tania, serta 1 orang anak adopsi dari NTT bernama Betran Peto. Dan biasanya ya, orang itu kan kalau ngadopsi anak itu kan pada saat anak itu masih bayi ya. Tetapi Ruben Onsu dan Sarwenda ini mengadopsi Betran Peto ini bukan masih bayi, tetapi saat itu Betran itu sudah sangat besar dan sudah berumur 13 tahun. Beruntung sekali ya Betran Peto bisa menjadi anak mereka gitu loh. Dan saat si Ruben Onsu dan Sarwenda ini memutuskan untuk mengadopsi Betran Peto gitu ya, Indonesia itu benar-benar heboh, seheboh-hebohnya gitu loh. Ya gimana enggak, secara kan Ruben Onsu dan Sarwenda ini adalah artis terkenal dan juga kaya raya, mengadopsi seorang Betran Peto yang mohon maaf notabene dari keluarga biasa gitu ya. Dan OTW lah Betran Peto ini menjadi sultan, menjadi anak mereka gitu ya, dari yang tadinya biasa menjadi anak artis dan kaya raya. Ya gimana nggak menjadi sultan gitu loh. Tetapi ya walaupun Betran Peto ini adalah anak adopsi gitu ya, Ruben Onsu dan Sarwenda ini sama sekali tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak kandung dan juga anak adopsi. Dan begitu juga dengan kedua anak kandung mereka, sama sekali tidak membeda-bedakan saudaranya gitu ya. Meskipun Betran ini anak adopsi gitu ya, saudara sambung gitu ya, mereka memperlakukan Betran Peto itu ya layaknya keluarga kandung, layaknya anak kandung, saudara kandung gitu ya. Mereka sama sekali tidak membeda-bedakan siapa Betran Peto ini dan dari mana gitu ya. Mereka benar-benar tulus memperlakukan dan menyayangi si Betran Peto ini. Benar-benar iri ya sama Betran Peto. Beruntung sekali ya, bagus sekali nasibnya bisa menjadi anak artis dan kaya raya gitu ya. Dan setelah Betran Peto masuk ke keluarga mereka yang tadinya keluarga mereka sudah lengkap, sudah bahagia gitu ya, ditambah Betran Peto lagi ke situ, rumah tangga mereka pun semakin lengkap, semakin bahagia dan semakin terlihat harmonis gitu ya. Dan meskipun keluarga mereka terlihat bahagia, lengkap, adem ayem, harmonis gitu ya, siapa sangka rumah tangga yang sudah mereka bina kurang lebih 11 tahun gitu loh, tiba-tiba diterpa badai prahara yang disebut dengan perceraian. Tiba-tiba saja Ruben Onsu ini mengajukan gugatan cerai, dan mereka pun resmi bercerai pada tanggal 24 September 2024. Sedih ya, banyak sekali rakyat Indonesia ini yang sangat-sangat sedih mendengar perceraian mereka. Secara gitu loh, mereka itu adalah keluarga yang sangat harmonis, sangat bahagia, kok bisa tiba-tiba bercerai gitu loh. Tetapi untungnya meskipun mereka bercerai, hubungan mereka tetap membaik. Mereka tidak menjelekkan, tidak mengumbar aib masing-masing gitu ya. Meskipun mereka sudah menjadi mantan suami istri, mereka tetap menjaga rapat-rapat rahasia dari perceraian mereka. Mereka tidak mengumbar aib mantan pasangannya, mereka tidak memperebutkan hak asuh anak, mereka tidak memperebutkan harta gono gini. Dan sekarang meskipun mereka sudah bercerai, mereka masih terlihat akur dan berkomunikasi dengan baik. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda, mereka bahkan membuat konten yang di konten itu terlihat bahwa mereka itu akur, bahagia gitu ya, terlihat bersama. Ya mudah-mudahanlah mereka itu akurnya, bahagianya gitu ya, bukan hanya di dalam konten-konten mereka, tetapi juga di dunia nyata. Dan aku berharap banget nih kalau Ruben Onsu dan Sarwenda itu bisa rujuk kembali. Please dong rujuk lagi. Aku berharap benar nih kalau mereka bisa rujuk kembali. Soalnya mereka benar pasangan yang keluarga yang benar-benar aku sukai gitu loh. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat kompak, sangat harmonis saat mereka bersama. Sayang sekali kalau rumah mereka, tangga mereka kalau harus hancur.
sedih sekali. Tetapi untungnya ya meskipun mereka sudah berpisah, mereka masih terlihat akur dan baik-baik saja bersama. Kita doakanlah apa yang terbaik untuk mereka, walaupun kita masih tetap berharap semoga mereka bisa rujuk ya. Oke deh, itulah biografi singkat tentang seorang Ruben Onsu. Dan di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam informasiku ini ada yang kurang, ada yang salah gitu ya. Kalau ada yang kurang, mohon kalian tambahkan. Kalau ada yang salah, mohon kalian perbaiki di kolom komentar ya. Oke deh, Balakaban menyadi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.